Pertama, PSSI resmi pecat Shin Tae-yong setelah bekerja sama sejak 5 tahun lalu. Kedua, alasan pemecatan Shin Tae-yong. Ketiga, PSSI pastikan pelatih baru Timnas Indonesia bawa target lolos ke Piala Dunia 2026. Keempat, calon pelatih yang dirumorkan bakal menjadi pengganti Shin Tae-yong. Sebelum kita bahas satu persatu, ada baiknya subscribe, like dulu, komentar menurut Sobat 90 IDN. Kalau sudah, mari kita lanjut. Pertama, PSSI resmi pecat Shin Tae-yong setelah bekerja sama sejak 5 tahun lalu. Dia sebenarnya masih terikat kontrak dengan Timnas Indonesia hingga tahun 2027 mendatang, dan baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak. Dengan keputusan ini, maka PSSI harus membayar kompensasi karena mengakhiri kontrak lebih cepat. Erick Thohir menjelaskan, PSSI akan selalu memegang komitmen dengan baik terutama terkait kontrak. Masalah ini yang mereka tekankan kepada klub di Liga Indonesia agar tidak bermain-main dengan kontrak. Bahkan, mereka siap memberikan hukuman berat kepada klub yang tidak membayar hak pemain. Tentunya ini juga terjadi pada kontrak Shin Tae-yong kepada PSSI. Kalau kita ingin jadi federasi yang kredibel, kita harus menghormati kesepakatan yang sebelumnya. Shin juga sudah menerima keputusan ini dan sepakat dengan langkah PSSI. Selanjutnya, pertemuan antara pengacara kedua belah pihak akan dilaksanakan untuk menemukan titik temu terkait masalah kompensasi. Erick menilai bahwa masalah kontrak juga berpengaruh besar kepada PSSI. Pasalnya, saat ini mereka dalam sorotan positif di mata internasional dan hal ini harus dijaga dengan baik. Dia memastikan kesepakatan dengan Shin Tae-yong akan berakhir damai. Tapi kita harus respect dengan apa yang kita sepakati. Tidak boleh kita sebagai bangsa yang tidak menjaga kehormatan kita, apalagi federasi kita dalam posisi tinggi di mata internasional, tutupnya. Kedua, alasan pemecatan Shin Tae-yong. Salah satu alasan utama yang disebutkan Erick adalah masalah komunikasi antara pelatih dengan pemain dan jajaran terkait. Komunikasi yang lebih baik diperlukan untuk memastikan program yang dijalankan dapat diimplementasikan secara maksimal, ujar Erick. Ia juga menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara pelatih, pemain, dan manajemen sebagai kunci keberhasilan tim. Selain itu, strategi permainan yang diterapkan Shin Tae-yong dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Timnas Indonesia saat ini. Erick menyebut bahwa Timnas membutuhkan pelatih dengan pendekatan taktik yang lebih solid dan mampu diterapkan secara efektif di lapangan. Tim ini membutuhkan pemimpin yang bisa menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain, serta memastikan dinamika internal berjalan dengan baik, tambah Erick. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa dinamika internal Timnas Indonesia menjadi tantangan besar. Keberadaan pemain-pemain yang berlaga di luar negeri menambah kompleksitas situasi, sehingga diperlukan pendekatan yang merata untuk menjaga keseimbangan tim. Erick menyoroti perlunya kekompakan dan kerja sama tim sebagai elemen yang tidak dapat diabaikan. Sepak bola tidak hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang teamwork. Kekompakan antara pemain, pelatih, dan PSSI menjadi tolok ukur yang penting, jelas Erick. Erick menambahkan, PSSI tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru. Pemecatan Shin Tae-yong dilakukan setelah pertandingan melawan Cina, dengan pertimbangan waktu 2 bulan lebih yang cukup untuk mempersiapkan pelatih baru sebelum agenda besar Timnas berikutnya. Surat resmi pemutusan kerjasama dengan Shin Tae-yong telah disampaikan pada Senin pagi, dan pelatih asal Korea Selatan tersebut disebut telah menerima keputusan ini. PSSI juga berencana mengumumkan pelatih baru pada 12 Januari mendatang, sekaligus memulai persiapan untuk program Timnas ke depan. Meskipun demikian, Erick menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi Shin Tae-yong selama melatih Timnas Indonesia. Ia berharap perubahan ini dapat membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia yang tengah berjuang untuk meraih prestasi lebih tinggi di kancah internasional. Kami ucapkan terima kasih kepada Coach Shin atas kerja kerasnya. Perubahan ini kami harap membawa peningkatan yang signifikan untuk masa depan Timnas Indonesia. Ketiga, Ketum PSSI pastikan pelatih baru Timnas Indonesia bawa target lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bicara terkait pelatih baru Timnas Indonesia. Shin Tae-yong resmi mengakhiri tugas bersama skuad Garuda setelah 5 tahun bertugas. PSSI memastikan bahwa evaluasi sudah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir untuk menilai kinerja Shin. Hasilnya, mereka memilih untuk mendepak pelatih asal Korea Selatan tersebut meski masih memiliki kontrak hingga tahun 2027. Pelatih baru akan tiba dan akan memimpin Timnas untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir menjelaskan,
Dia sudah melakukan pertimbangan matang terkait pelatih timnas Indonesia yang baru. Mereka harus mampu membawa timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Menurutnya, dari kandidat yang hadir mereka menyatakan setuju dan siap membawa skuad Garuda naik kelas. Dia juga bertemu dengan mereka kunjungan di Eropa beberapa waktu lalu. Merekrut pelatih baru sama seperti yang kami harapkan sebelumnya. Targetnya adalah lolos ke Piala Dunia. Semua kandidat yang kami wawancarai selama 5 hari di Eropa pada dasarnya sebagian besar dari mereka setuju dengan target tersebut, kata Erick Thohir. Wacana terkait pergantian pelatih timnas sudah direncanakan cukup lama. Dia menilai bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri kerjasama antara PSSI dan Shin Tae-yong. Hal ini harus dilakukan agar pelatih baru memiliki waktu untuk mempersiapkan tim jelang turun di kualifikasi Piala Dunia bulan Maret nanti. Inilah mengapa mereka setuju untuk bergabung dalam wawancara. Mereka ingin warisan dari kedua belah pihak, tidak hanya kami sebagai negara tetapi juga mereka sebagai pribadi. Untuk pergantian pelatih, ini adalah sesuatu yang sudah kami diskusikan sejak beberapa bulan yang lalu. Tapi saya pikir saat ini adalah saat yang tepat karena saat ini kami memiliki waktu 2,5 bulan untuk persiapan untuk pertandingan berikutnya, dan kami masih memiliki 4 pertandingan yang kami inginkan untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin. Salah satu faktor yang menjadi evaluasi kepada Shin Tae-yong adalah masalah komunikasi. Shin sendiri harus didampingi oleh penerjemah karena tidak bisa berbahasa Inggris. Selain itu, komunikasi yang buruk membuat hubungan dia dan Elkan Bagot semakin merenggang dan sang pemain tidak kunjung mendapatkan panggilan timnas lagi. Aspek taktikal juga menjadi pertimbangan PSSI melepas Shin. Dinamika dalam komunikasi adalah salah satu isu yang kami masukkan. Tetapi juga kami merasa kami membutuhkan pelatih yang bisa mengasah taktikal. Ini evaluasi yang kami lakukan. Keempat, calon pelatih yang dirumorkan bakal menjadi pengganti Shin Tae-yong. Inilah 3 calon pelatih yang dirumorkan bakal menjadi pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Dari ketiga calon pelatih tersebut, salah satunya adalah mantan manajer Manchester United, MU. Seperti diketahui, PSSI secara resmi telah memutus hubungan kerja dengan Shin Tae-yong per Senin, 6 Januari 2024, hari ini. Rencananya, calon pengganti ST itu akan diumumkan pada tanggal 12 Januari mendatang melalui konferensi pers pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Manakah yang pantas memimpin timnas Indonesia? 1. Patrick Kluivert. Sosok Patrick Kluivert saat ini memang menjadi nama yang paling santer menjadi pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Sosok Patrick Kluivert tentu bukanlah asing di sepak bola Indonesia. Namanya pun sukses saat bersama Ajax Amsterdam, AC Milan, dan Barcelona. Setelah pensiun menjadi pemain, Kluivert pun memulai karirnya di dunia kepelatihan menjadi asisten pelatih AS di tahun 2008. Kemudian Kluivert juga menjadi asisten pelatih beberapa klub termasuk Brisbane Roar, NEC hingga timnas Belanda asuhan Louis van Gaal. Di pentas internasional, Kluivert pernah mendapat kepercayaan menjadi pelatih timnas Curaçao. 2. Marco van Basten. Sosok Van Basten memang menjadi salah satu pelatih berpengalaman dari Belanda. Ia mengawali karir kepelatihan sebagai pelatih kepala Ajax U21 pada 2003 silam. Namun setelah itu, Van Basten menjadi pelatih kepala beberapa klub seperti Ajax, SC Heerenveen, dan AS Alkmaar. Di kancah internasional, Van Basten juga pernah menukangi timnas Belanda pada 2004 silam. Catatan terbaiknya yakni saat membawa Belanda lolos ke perempat final Euro 2008 silam. Adapun karir Van Basten terakhir yakni menjabat asisten pelatih timnas Belanda pada 2015. 3. Louis van Gaal. Ia pun telah malang melintang menukangi klub top Eropa mulai Barcelona hingga Manchester United. Van Gaal tercatat juga memiliki segudang prestasi yang menterang dengan berhasil menjuarai trofi Liga Champions, Liga Jerman, hingga Liga Spanyol. Tak hanya berpengalaman di klub, Van Gaal juga terpilih menjadi pelatih timnas Belanda dalam 3 periode yang berbeda. Prestasi terbaiknya bersama timnas Belanda yakni saat berhasil membawa Der Oranje lolos hingga semifinal Piala Dunia 2014. Meski begitu ketiga nama ini masih simpang siur. Menarik dinantikan siapakah nantinya yang akan menjadi calon pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Manakah yang pantas memimpin timnas Indonesia menurut Sobat 90 IDN? Komen di bawah.